Membajak buku nih, bahkan sampai bisa pergi haji. Pembajak buku Shopee nih yang banyak-banyak ini, Anda sudah berhaji pakai uang haram. Mereka menjual bajakan itu karena memang harga-harga buku yang ori untuk menjadi seller itu sangat mahal gitu. Kalau misal gini terus, siapa yang mau jadi penulis? Ada seorang keker itu kayak gorila gitu, tangannya gede banget. Dia bilang, "Mas bisa ngobrol nggak? Saya tentara." Hai sore-sore, ketemu lagi dengan saya Ana di Lentera Talk. Kali ini saya bersama seorang influencer di bidang literasi dan kritik sosial mungkin, yang kemarin ini baru aja bikin huru-hara gara-gara dituduh untuk mendukung pembajakan. Siapa lagi kalau bukan Alwijohan. Maaf penerbit, tidak bermaksud. Gimana tuh ceritanya kok kamu bisa dituduh sebagai pendukung pembajakan? Ceritanya waktu itu kan saya lagi main ke pasar buku Taman Pintar di Yogyakarta. Dan sebagai salah satu promosinya saya nge-tweet. Nah, nge-tweetnya itu nge-reply salah satu fotonya Laura Basuki di Taman Pintar itu. Saya bilang, saya pernah main ke Taman Pintar ini, tapi di sini ada satu penyakit, yaitu pembajakan. Saya menyebut satu itu pembajakan karena ketika Mbak Ana langsung ke sana itu banyak sekali orang yang jual bajakan, nggak cuma di sana sebenarnya sih, di Palasari, di Blok M, di semua toko buku bekas yang saya kunjungi itu bajakan. Makanya saya langsung cantumkan penyakit itu adalah bajakan gitu, banyak sekali bajakan. Nah, mereka menjual bajakan itu karena memang harga-harga buku yang ori untuk menjadi reseller itu sangat mahal gitu. Nah, kan tapi mereka hanya bisa mampunya itu orang-orang itu ya buku bajakan. Nah, terus nah ini yang salahnya saya, blundernya saya itu di sini. Saya itu seolah-olah mendukung pembajakan gitu kan. Saya mengutip perkataannya sineas Filipina Love Diaz gitu, bahwa pembajakan itu adalah bagian dari cultural revolution gitu, revolusi budaya gitu. Nah, makanya saya dihujat di situ, diserang di situ. Padahal saya mengutip Love Diaz gitu. Nah, tapi emang tone-nya sih saya mengarah ke pembajakan kalau dilihat di masyarakat. Dan emang sengaja gitu buat clickbait mungkin? Enggak sengaja, saya tuh cuma promo video YouTube saya yang videonya tuh ini. Nah, cuma ya kena serang di situ. Dan emang reaksi masyarakat kan atau netizen nggak bisa dikontrol, ya udahlah. Saya yang bisa dikontrol adalah saya sendiri. Untuk mengontrol ya udahlah, saya menjadi lebih baik kalau nge-tweet menjadi lebih bijak. Nah, gitu ceritanya. Maaf. Terus kalau menurut kamu sendiri bagaimana tuh cara mengatasi pembajakan itu sendiri? Waduh, ini kan sungguh penyakit yang sudah mengakar, yang kayak tidak bisa dilihat hanya dari segi penjual buku bajakan pun. Dari penerbit itu kan banyak yang tidak, ya pasti nggak setuju dengan pembajakan. Nah kan, tapi kan perlu dipecah-pecah nih tentang dari segi penjual buku, reseller, penulis terutama. Nah itu penulis saya dimarahin sama abang-abangan saya JS Herin waktu ketemu. Wih, kamu ini bikin tweet malah mendukung pembajakan gitu. Padahal nih, saya nih lihat nih, saya tuh buku udah top di Gramedia, udah bestseller lah. Hidup masih gini-gini aja, wih. Lu kalau dukung pembajakan, adik-adik gua yang mau jadi penulis gimana? Nah, jadi si JS Herin ini peduli lah sama masa depan gitu. Masa depan regenerasi penulis itu. Kalau misal gini terus, siapa yang mau jadi penulis? Kalau pembajakan ini bertumbuh subur, siapa yang mau meneruskan jadi penulis? Profesi penulis pun di KTP kalau kata Kang Maman itu nggak ada ya, profesi penulis ya. Oh iya, nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nah, saya malah baru tahu tuh. Iya, mungkin jurnalis jatuhnya kali ya ke situ ya. Nah itu dia, nggak dihargai ya. Terus yang membajak buku nih, itu bahkan sampai bisa pergi haji, beli rumah yang mewah, yang gedongan, mobilnya juga banyak, bagus. Pembajak buku Shopee nih yang banyak-banyak ini, Anda sudah berhaji pakai uang haram. Aduh ya Allah. Nah, saya nggak setuju pembajakan. Saya juga kalau beli buku ya beli buku ini yang bekas, juga bekas ori. Ini saya tidak mendukung bajakan. Tapi kalau untuk yang di marketplace itu agak tricky juga ya, karena kan kita tuh berharapnya beli yang asli tapi second gitu kan. Nah, dan kita nggak ngeliat nih barangnya karena kan di online gitu kan. Nah, ketika kita klik
Toto yang datang adalah palsu gitu, bajakan. Nah, emang perlu ini sih, perlu kedewasaan untuk bisa membedakan antara buku ori dan juga buku bajakan. Karena kalau kita, seperti orang-orang seperti kita nih yang udah melek buku, disentuh aja udah kerasa nih buku bajakan. Kualitasnya beda sih, kertasnya beda, terus juga cetakannya, tintanya itu juga beda. Lem-lemnya itu juga beda. Betul. Nah, kalau buku ori kalau dibuka dicium itu harum kayak aroma yang merangsang otak gitu. Wah, harum sekali gitu. Kertas, betul. Nah, bau kertas baru. Nah, kalau buku bajakan bau comberan gitu. Tidak enak. Iya, terus kan kayak ada penelitian dari Kompas, ada risetnya Kompas beberapa waktu yang lalu tentang penulis-penulis atau sastrawan di Indonesia itu sulit banget untuk hidup layak ya, kayak Martin Aleja gitu yang dia naikkan pada saat itu. Menurut kamu gimana? Karena menurut aku di luar dari pembajakan itu sendiri, mungkin nggak sih memang profesi penulis itu tuh sulit untuk hidup layak? Waduh. Saya tuh pernah lihat postingan dari penulis Amerika gitu. Gimana caranya menulis? 1, cari istri orang kaya. Kamu anaknya orang kaya. Kalau kamu anaknya orang kaya, kamu boleh jadi penulis. Terus nomor 2, kamu harus membaca setiap hari, kamu harus menulis setiap hari. Jadi membaca dan menulis itu malah ditempatkan nomor 2 gitu. Iya. Ketika saya lihat komennya, this 100% accurate, ya, saya setuju sama ini. Wah, ternyata benar. Dan itu bahkan di Amerika ya. Jadi Amerika. masalahnya bukan di Indonesia aja yang untuk seperti itu. Menurut kamu kenapa? Karena beda ya, kalau misal kita bandingkan dengan katakanlah makanan kan bisa dinikmati setiap hari, jadi perputaran uang kan cepat. Nah, sementara buku itu kayak niche-nya itu kayak nggak setiap orang gitu. Pun kalau setiap orang kan nggak setiap hari baca buku kan ada waktu gitu. Nah, jadi perputaran ekonominya itu mungkin tidak secepat. Tapi kan gitu. sama dengan film juga nggak nonton tiap hari. Musik ya oke lah, musik mungkin bisa didengarkan setiap hari gitu. Sekarang ini gitu kan. Tapi dulu kan kayak mesti DVD atau apa. Tapi kehidupan mereka kok kayaknya lebih layak daripada penulis. Nah, kalau masalah entertain gitu kan, misal Jumbo, ada orang nonton Jumbo 6 kali gitu. Kalau baca buku 6 kali kan 6 kali kan pada masa tayang nih, bisa nih, possible nih. Kalau misal baca buku 6 kali kan mungkin hari ini, mungkin bulan depan gitu. Dan bukunya udah satu yang nah, dibeli dan ya. satu tiketnya. Mau dibaca bolak-balik ya udah, lu belinya ini, cuma satu, ini. royaltinya satu kali doang itu aja. Dia. I see. Iya. Kalau menurut kamu nih ya, kan saat ini tuh banyak anak muda yang mereka tuh memilih untuk menjadi influencer yang lebih ke tren gitu, kayak misalkan untuk makan, lifestyle gitu. Dan kenapa kamu memilih yang untuk buku yang itu kayaknya ranah yang kering gitu dalam tanda kutip, terus juga kritik sosial yang kayaknya bunuh diri malah gitu kan ya gitu. Itu kenapa malah ke sana? Kalau saya sih pada dasarnya emang suka aja sih. Jadi kayak kan ada 2 jenis konten kreator menurut analisis saya ya. Orang yang bekerja berdasarkan suka, dan kedua adalah orang yang bikin konten berdasarkan algoritma. Jadi kalau yang suka itu ya udah, aku bikin lari, aku bikin traveling, aku bikin makan, ya udah gado-gado, yang penting aku suka. Maka ada yang namanya Raditya Dika. Raditya Dika itu asal suka ya udah bikin. Nah, tapi ada yang nomor 2. Yang nomor 2 tuh misal aku bikin video lari kok sepi ya, bikin video buku kok sepi ya. Begitu bikin video makan meledak, waduh rame banget nih, aku lanjutin lah. Makan terus jadi rame, jadi gede gitu. Nah, kalau aku takutnya sih, kalau misal aku bekerja atau bikin konten berdasarkan algoritma, aku takutnya malah berhenti di tengah jalan. Misal, contoh kasus ya, tadi rame nih, aku bikin untuk rame lagi ya selanjutnya. Nah, kalau nggak rame gimana dong? Berhenti dong. Nah, sementara kalau aku suka, ya udah mau nggak ada duitnya, mau nggak ada yang nonton, ya udah terabas aja. Kalau kata Hairil Anwar, maju, serbu, serang, terjang gitu kan di Ponegoro tuh ya. Pernah ada kejadian yang apa ya, yang berkesan, menakutkan atau apa gitu terkait dengan kritik sosial kamu? RUU TNI. Saya pernah didatengin prajurit tentara. Diculik. Takut apakah 98 akan terulang lagi ya. Jadi waktu itu aku lagi iseng-iseng nge-gym gitu kan, di daerah, di pelosok di rumah saya gitu kan. Terus ada tiba-tiba, saya lagi pemanasan, belum angkat beban nih. Pemanasan, ada seorang keker itu kayak gorila gitu, tangannya gede banget, dam. Ngeliatin video saya yang RUU TNI. Mas yang ini ya?
Saya bilang, iya, pikiran saya, wah ini orang mau ngajak foto nih, saya sudah terkenal sampai daerah-daerah gitu. Ternyata dia bilang, Mas bisa ngobrol nggak? Saya tentara. Mati. Waduh, saya belum angkat beban, kepala saya sudah berat. Ya Allah. Terus saya olahraga dulu ya Mas ya. Nah, sambil olahraga saya mikir gimana cara menghadapi prajurit satu ini gitu kan. Aduh. Akhirnya saya hadapi. Ternyata dia itu cuma berdiskusi saja gitu, dan saya jelaskan bahwa saya menjelaskan tentang RUTN itu berdasarkan dengan pisau bedah sejarah gitu, bahwa komando teritorial segala macam gitu. Nah, terus yang saya belajar dari dia adalah ternyata tentara itu menjadi petani, nanam padi itu mereka nggak mau gitu. Tapi karena masyarakat membutuhkan mereka dan sumber daya yang sudah secara terstruktur ada itu tentara, makanya kan mereka di pedalaman untuk bagi-bagi makan bergizi ya, karena memang sumber daya yang tersedia itu mereka gitu. Mereka juga nggak mau gitu. Kalau terus satu lagi bahwa senjata yang mereka gunakan itu ada SOP-nya segala macam. Yang kita takutkan kan seperti itu kan. Kita takutnya kalau misal tentara ke ranah sipil nanti ditembak dong. Nah, ternyata ada SOP-nya. Nah, yang saya miss itu adalah melihat sudut pandang tentara gitu. Kita semua gitu yang mengkritik RUTN itu kayak tidak melihat tentaranya seperti apa ini, perspektif tentara itu seperti apa gitu. Ternyata memang ada SOP-nya, dan meskipun dari divisi tempur nih, abang-abangan yang saya temui itu ternyata menggunakan senjata senapan itu triwulan sekali, itu hanya untuk latihan tembak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih mengkritik itu ya coba lihat secara holistik. Nah, saya cinta TNI, saya cinta NKRI. Saya cinta NKRI. Ya mungkin tadinya masih darah muda, jadi ngelihatnya kurang 360 derajat kali ya gitu. Tapi ya nggak tahu juga tapi sih. Tapi ya emang bahaya sih masuk sipil ya. Ya udahlah ya, kembali ke barak. Aduh ya Allah, sudah disapu. Terus ini ada satu review kamu soal Kartini yang menurut aku tuh menarik banget gitu. Di salah satu postingan kamu bilang bahwa sebenarnya Kartini itu kiri. Nah, itu bisa tolong dijelasin nggak? Itu seru banget sih menurut aku, dan sebenarnya bahwa stereotip bahwa Kartini yang sekarang itu dipersepsikan dengan pakai kebaya dan lain sebagainya itu adalah buatan Orde Baru, ya kan? Supaya perempuan-perempuan Indonesia itu nurut lah kayak gitu-gitu. Nah, itu menurut kamu gimana, coba boleh diceritakan? Jadi kalau dari buku itu kan emang dari sejarahnya ini ya, Kartini emang pemberontak dari awal, pembangkang. Dia bahkan ada satu kutipan yang menarik itu. Dia kan mau mendirikan mau sekolah pergi ke Belanda, padahal kan kodratnya waktu itu ya udah di rumah aja gitu. Ngapain lu sekolah gitu. Nah, terus dia bilang, barang siapa yang nekat, dia akan menguasai sepertiga dunia. Wah, itu kan anjir. Ini orang tahun segitu udah mikir segini gitu. Dan ternyata ketika Kartini berkorespondensi dengan sahabat penanya yang ada di Belanda, Stella gitu. Stella itu kan orang sosialis gitu. Nah, sedikit banyak memuari pemikiran Kartini. Bahkan ada konspirasi ya. Kartini itu gagal pergi ke Belanda karena takut dia itu join Partai Sosialis Belanda gitu. Tapi itu pendapat yang kurang populer, karena yang paling populer adalah emang dia sangat cinta sama ayahnya gitu. Nah, itu adalah Kartini simbol perlawanan gitu sebenarnya. Nah, ketika di zaman Orde Lama, Gerwani itu bikin namanya majalah Api Kartini gitu. Berdasarkan ya semangatnya Kartini, semangat perlawanan gitu. Nah, setelah Gerwani dihanguskan, diberangus gitu kan. Nah, ditata ulang nih image Kartini yang pakai kebaya. Makanya kan ketika Hari Kartini pakai kebaya, ya udah kamu cewek ya udah ayu-ayu aja lah di kamar aja, bukan yang melawan gitu. Gitu. Ada juga PKK segala macam kan kegiatan-kegiatannya ya udahlah ibu-ibu banget gitu. Nggak usah lah protes-protes sama pemerintah, itu secara sistemik emang sudah diarahkan ke seperti itu sih. Oke. Kamu mendapatkan insight ini semua dari mana? Dari buku-buku surat-suratnya Kartini. Aku tuh ada yang banyak yang bilang bahwa Kartini itu sebenarnya overrated gitu. Kamu udah baca surat-suratnya belum? Nah, karena begini, Kartini tidak hanya maju dari segi pikiran ya, akan tapi kan dulu tradisi Jawa pada saat itu adalah tradisi lisan. Nah, Kartini tuh nulis kayak pernikahan di Jawa itu seperti apa,
adat istiadat di Jawa apa dia tulis, makanya itu menjadi sumber sejarah. Nah itu dia yang banyak yang missing di Kartini itu. Kenapa sih kamu rela banget baca buku-bukunya Kartini, maksudnya surat-suratnya Kartini, sementara mungkin teman-teman kamu di angkatan kamu lainnya itu ya udahlah ya lebih ke urusan lainnya yang lebih populer gitu. Kayak aku suka sejarah dan ketika aku membaca sejarah yang nggak banyak orang tahu, itu aku seperti menemukan harta karun gitu loh. Mind blowing gitu ya. Ini nih, oh ternyata ternyata Soekarno itu Muhammadiyah misalnya, bukan NU. Oh ternyata Soekarno itu ketika dimakamkan dia itu menggunakan panji Muhammadiyah gitu. Oh ternyata seperti, dan ketika ternyata dulu Soekarno itu kamarnya itu di loteng itu gelap, nggak ada listrik, pakai pelita, dan dia latihan pidato di sana. Ketika saya mengunjungi kos-kosannya Soekarno, oh ternyata seperti ini. Banyak orang nggak tahu nggak kalau Soekarno dulu indigo. Iya, nggak tahu. Nah itu katanya. Oh iya, ada sih gosip-gosipnya yang dia sama Ratu Nyi Roro Kidul ya. Nah jauh sebelum itu, gitu. jadi kayak Soekarno itu sebelum usia 17 tahun dia itu bisa melihat hantu itu di bukunya itu ya. Melihat, tapi ketika 17 tahun dia sudah pandai berpidato, nah kemampuan itu entah mengapa hilang. Jadi pindah ke berpidato itu. Nah ketika lihat, sebenarnya bukan fakta-fakta sejarah yang grande gitu kan, yang perjanjian apa gitu, tapi yang remeh-remeh itu kayak aduh ini kalau misal ketemu kayak menemukan sebuah berlian gitu di tengah-tengah. Bagaimana kamu menemukan hal-hal itu, yang hal-hal kecil yang mungkin luput dari perhatian dunia gitu? Membaca dengan perlahan. Saya orangnya itu slow reader ya istilahnya Maya. Kalau membaca cepat itu biasanya dangkal. Nah sementara orang-orang sekarang, terutama Gen Z, generasi saya, itu ingin mendapatkan sesuatu sebanyak-banyaknya dalam waktu tempo secepat-cepatnya. Proklamasi kan, sesingkat-singkatnya. Makanya ketika membaca buku, cepet-cepet selesai, ganti lagi. Nah itu tidak paham. Oh terus kemudian flexing, oh saya udah baca 6 buku dalam waktu 1 minggu gitu. Itu saya itu waktu beberapa tahun yang lalu. Saya bangga ketika bisa membaca 2 buku seminggu itu. Wah langsung flexing lah, dibikin story, itu banyak sekali buku yang dibaca. Sekarang saya sudah mulai tercerahkan ya. Aduh baca buku 1 aja lah sebulan, tapi diterapkan. Kan ada namanya buku apa? Atomic Habit. Bukan, Daily Stoic. Oh, Daily Stoic kan bukunya itu kan 1 hari 1 lembar. Jadi harus diselesaikan selama setahun buku itu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus diterapkan. Nah, saya membaca buku itu 2 minggu. Diterapkan enggak. Udah lupa sekarang ya. Bahkan ada buku itu. Ada pesan nggak buat teman-teman di luar sana, terutama yang untuk seangkatan kamu, generasi kamu, mendorong mereka untuk suka membaca? Karena di generasi kamu kan instan ya, semuanya lebih banyak ke video dan lain sebagainya. Kalau generasi saya kan nggak ada pilihan ya, hiburannya adalah salah satunya membaca gitu. Nah kalau di generasi kamu kan pilihannya banyak banget dan rata-rata larinya ke video karena cepat dan mudah gitu. Ya, bagaimana membuat mereka suka membaca? Ada banyak pemantiknya ya, tapi saya tidak bisa mengelak bahwa saya itu dapat privilege waktu kecil tuh memang suka dikasih komik, buku-buku sejarah, diajak ke museum segala macam. Terus waktu SMP juga saya karena bukan nggak punya temen ya, nggak punya kegiatan gitu ya, saya mainnya ke perpustakaan daerah. Jadi emang masa kecil itu sangat berpengaruh gitu. Betul, sangat. Jadi ya daripada meningkatkan yang susah banget kalau udah gede gitu. Memantiknya itu susah banget karena apinya kayak udah padem gitu, kayak pakai api yang zaman dulu gitu, gini. Nah, tapi bisa diantisipasi, membaca itu sedini mungkin itu di perpustakaan daerah itu di layoutnya dirubah lah gitu. Tadi saya ke Perpusnas Singapura itu layoutnya laut-laut, SpongeBob. Wah ternyata banyak sekali anak-anak yang bermain di sana. Sementara sesi anak di perpustakaan daerah di daerah-daerah gitu kan, pengap putih doang, stiker-stiker gampang terkelupas. Nah, lebih baik ya mengangkat yang bawah-bawah itu. Nah, kan tapi kalau misal yang anak-anak muda seperti saya, mungkin bisa menggunakan pemantiknya itu menjadikan membaca itu kegiatan yang keren. Oke, mungkin itu ada terasa dangkal gitu kan. Kafe-kafe estetik, kafe-kafe buku, itu alasan yang begitu dangkal untuk membaca. Nah, tapi kan perlu dipancing dengan seperti itu dulu. Nah, ketika dipancing, keren estetiknya, baca buku apa?
baca buku komik dulu deh. Nah, habis itu Madilog seru nih. Nah, habis itu Komunis Manifesto asik. Nah, nanti jadi orang kiri. Jadi tidak melulu soal katakanlah kamu kasih buku si Gen Z ini buku rekomendasi buku nih Madilog. Trauma PTSD nih orang Gen Z nih. Jadi perlahan lah dipancing-pancing perlahan melalui konten-konten, melalui kafe estetik. Nah, baru ketika dia sudah nyantol, baru dikasih yang berat-berat. Jangan sedih, tapi wakil presiden kita juga bacanya komik kan. Jadi Shinchan. Iya, jadi ya kalau kamu baru mau mulai baca komik itu nggak apa-apa banget gitu, nggak apa-apa banget gitu. Asal dilanjutkan, jangan berhenti di komik gitu. Biar tidak sama seperti beliau. Nah. Nggak bisa lebih baik dari beliau, kan kita harus menjadi lebih baik dong dari segala yang panutan-panutan kita gitu. Kalau misal kamu punya alasan yang begitu dangkal untuk membaca, at least tuh satu, biar tidak sama seperti beliau. Bukan gue yang ngomong. Jangan sampai nanti ada TNI datang ke rumah saya juga ya gitu. Oke, mungkin gitu aja Alwi untuk ngobrol-ngobrolnya. Menyenangkan sekali ngobrol sama anak muda yang satu ini. Alah, gue kayaknya udah tua banget gitu anak muda yang satu ini. Sampai jumpa lagi sore-sore di lain kesempatan. Bye. Saya cinta TNI, saya cinta NKRI. Saya juga. Di podcast Lentera berikutnya, Lentera bakal jalan-jalan bareng Alwijo ke perpustakaan sekalian mampir ke toko buku bekas di Singapura. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Nantikan episodenya. Podcast dia yang ribet. Narasumbernya yang repot, hostnya yang duduk-duduk santai.